Silakan duduk. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Kepada Bapak Pendeta saya izin untuk perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Andre, saya salah satu mahasiswa STT Satya Bakti. Jangan-jangan ada yang nanti tanya bilang, kok lagi? Berapa bulan lalu kan ada yang datang. Oh ini baru. Ya, beta punya nama Andre, beta mahasiswa STT Satya Bakti. Puji Tuhan beta baru di wisuda minggu lalu. Dan beta rencana mau kembali ke Alor. Beta asal Alor NTT. Sama juga sih, NTT juga kan ya. Beta asal Alor dan beta kemarin baru sampai jam 8 malam. Langsung Bapak Gembala jemput, puji Tuhan. Jadi Bapak Gembala salah satu ketemu punya kakak-kakak senior istilahnya. Karena Bapak Gembala juga sama-sama alumni dari STT Satya Bakti. Nah, saudara, beta mau langsung saja ketemu buka sama-sama. Kita buka sama-sama di dalam Alkitab kita. Di pengkhotbah yang ketiga, ayatnya yang pertama. Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama. Ada yang jangan sampai hafal dengan ini ayat tuh. Ada yang hafal dengan ini ayat tuh. Sonde. Oke, nah kita buka sama-sama, kita baca sama-sama ya. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama. Kita baca dalam hitungan 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Percaya? Amin. Kita setuju bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, yang ada di dunia ini bukan yang namanya kebetulan, tapi semuanya sudah Tuhan rencanakan buat kita. Amin. Mau itu pas ketong sakit, mau itu pas ketong ada bahagia, ketong ada di atas, ketong ada di bawah, ketong percaya bahwa itu semua Tuhan sudah rencanakan buat ketong. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya lebih keren lagi, beta suka dengan bahasa Inggris punya karena dia bilang apa? Untuk segala sesuatu yang dengan maksud dan tujuan yang paling baik, itu pasti segala sesuatu itu ada waktunya. Kita percaya bahwa Tuhan, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini, Tuhan sudah tahu mana yang paling baik karena Dia Maha tahu. Bahkan dibilang bahwa Dia yang menentukan kita punya rancangan masa depan itu yang paling baik. Tapi pertanyaannya sekarang, kadang untuk menunggu sesuatu yang baik itu kan butuh waktu. Betul? Kok benar? Dua-dua sama. Betul atau benar? Dua-dua sama. Amin. Kadang untuk menunggu sesuatu yang baik itu kan pasti punya waktu. Amin. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah pernah yang namanya menunggu sesuatu? Menunggu enak pesan deh. Yang bilang menunggu enak bisa angkat tangan mungkin. Bapak Ibu pernah menunggu sesuatu? Pasti pernah, dalam ketemu kehidupan pasti pernah ada yang namanya menanti atau menunggu sesuatu. Tapi kebanyakan kecenderungan manusia adalah mau yang instan. Amin. Mau yang instan, sedikit-sedikit mau yang instan. Sekarang aplikasi Grab, Gojek semua itu kan sudah bikin ketong serba instan. Ketong mau cari apa, saya tinggal buka Grab, buka Gojek. Oh, tinggal ketong pesan dong, antar datang. Tapi sama saja, untuk segala sesuatu yang namanya instan tetap punya waktu juga buat ketong menunggu. Amin. Bahkan kalau ketong lapar, beta biasa dulu di rumah beta suka lapar tengah malam. Ada yang namanya kan mie instan kan. Tapi tetap ketika masak mie instan saja pasti butuh waktu. Segala sesuatu di dunia ini pasti punya waktunya sendiri. Ketong semua percaya itu. Amin. Soalnya ada yang betul-betul instan ketong sulap untuk tiba-tiba itu barang jadi. Soalnya ada. Semuanya butuh waktu. Ini hari beta mau kasih satu perenungan singkat. Yang beta sendiri renungi ini juga ketika beta akhirnya bisa diluluskan dari STT Satya Bakti. Beta kasih judul When God Wants Us to Waiting for Something. Ketika Tuhan izinkan kita atau menginginkan kita untuk menunggu. Saudara percaya bahwa kita semua percaya bahwa tadi ayat Alkitab bilang untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya sendiri. Tapi untuk sampai kepada masa dan waktu itu terkadang Tuhan izinkan kita untuk menunggu. Amin. Tapi apa sih sebenarnya menunggu? Kita boleh sama-sama kita lihat. Menunggu. Beta lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, beta lihat di segala, beta tanya teman-teman, orang yang bilang menunggu itu biasanya adalah tinggal untuk beberapa saat di suatu tempat sambil menunggu untuk menantikan entah itu kedatangan, untuk menantikan entah itu ada sesuatu yang akan kita terima. Biasanya kita akan tinggal di situ. Atau berada pada suatu situasi untuk berharap dan menantikan sesuatu terjadi atau seseorang datang. Hampir-hampir mirip sih. Bahwa kita akan duduk di satu tempat, kita tunggu sampai ada sesuatu datang atau sesuatu itu terjadi dengan ketong. Tapi pertanyaannya sekarang,
Siapa sih yang suka menunggu? Semua sekarang di zaman serba instan, semua mau yang cepat. Semua mau yang kalau bisa ini hari beta mau ini langsung ada. Tapi kadang Tuhan izinkan ketong untuk yang namanya menunggu terlebih dahulu. Nah ini, kenapa banyak orang sudah suka yang namanya menunggu? Ada yang suka menunggu tapi tanya? Ada yang suka dengan yang namanya menunggu? Pastinya sonde. Kenapa banyak orang sudah suka menunggu sekarang? Yang pertama, karena apa? Banyak orang berpikir bahwa kadang menunggu itu sama dengan buang-buang waktu. Daripada ketong buang-buang waktu, lebih ketong cari mau yang instan saja. Tapi sonde, sebenarnya menunggu itu sesuatu yang baik juga. Kenapa orang sudah mau menunggu? Karena seringkali orang dihantui dengan yang namanya rasa takut akan hasilnya. Ketong tunggu lama-lama sesuatu, mungkin ada yang buat anak muda, dan mungkin bagi yang laki-laki ya menantikan seseorang begitu kan. Terus perempuannya bilang, tunggu ya kakak, nanti baru beta kasih jawaban. Oh itu pasti dong akan pikiran juga nah. Akan pikir, aduh ini karmana nih kalau beta tunggu lama-lama terus di penghasil ternyata sonde sesuai dengan apa yang beta ekspektasikan. Kenapa banyak orang sonde suka menunggu? Karena itu, karena rasa takut akan hasilnya. Atau apa? Kadang ada orang juga yang sonde mau namanya jalani proses. Katong di kampus punya satu istilah, nikmati proses tanpa protes. Kenapa? Karena proses itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Karena apa? Proses itu yang izinkan katong untuk nanti bisa menikmati apa yang mau Tuhan kerjakan buat katong kehidupan. Amin. Nanti sebentar katong akan lihat ada beberapa tokoh katong mau belajar sama-sama dari ini, tokoh-tokoh yang ternyata dorang ini menunggu. Dong menunggu juga dorang punya proses sendiri sampai akhirnya mereka itu, dorang itu bisa sampai di titik di mana dan tahu bahwa Tuhan itu baik. Kenapa banyak orang yang suka menunggu? Tadi karena soalnya mau yang namanya jalani proses. Beta malas tunggu untuk mau dapat sesuatu. Kayak macam katong pi urus SIM saja, pasti yang ada yang namanya menunggu. Tunggu dapat ini, atau mungkin pas ada yang mungkin melamar kerja atau apa, tunggu yang namanya panggilan, tunggu harus diurus ini, urus itu sampai akhirnya berhasil. Tapi kenapa sebenarnya Tuhan izinkan katong menunggu? Sebentar kita akan belajar sama-sama. Dan ini kadang ada yang bilang begini, kenapa saya suka menunggu? Ada yang lebih menarik. Karena terkadang ketika menunggu itu tadi, karena sudah buang-buang waktu, karena sudah merasa bilang, takut nanti kalau dia punya hasil sesuai dengan ekspektasi yang katong bayangkan. Jadi kalau ada yang lebih menarik, kenapa harus tunggu yang tadi? Mungkin ambil yang lebih menarik ya. Namun ini hari kita mau belajar sama-sama. Kenapa Tuhan izinkan katong sementara kadang-kadang untuk menunggu atau menanti? Sedikit kesaksian dulu. Beta lulus 2015 dan Tuhan izinkan beta untuk sampai di sekolah teologi saja itu beta harus menunggu waktu 3 tahun. Ada proses yang Tuhan izinkan beta untuk lewati. Tadi malam waktu beta jalan dengan Bapak Gembala jemput beta. Sementara di jalan beta cerita dengan Bapak Gembala bagaimana beta punya proses sampai akhirnya beta bisa ada di titik pindah tali toga. Itu semua bukan waktu yang cukup singkat, bukan instan, bukan salah bim tiba-tiba langsung jadi sonde. Ada proses yang Tuhan izinkan dan beta merenungkan itu semua, dan ini hari beta mau bagikan kenapa Tuhan terkadang izinkan beta dan juga Bapak Ibu saudara-saudari untuk menunggu sesuatu. Tuhan izinkan katong menunggu sesuatu itu bukan karena Tuhan dia mau main gila sedikit dan dia kesini ditunggu dong. Sonde, ada rencananya Tuhan di dalam situ. Dan katong percaya bahwa rencananya Tuhan itu ya dan amin. Ya, rencananya Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan. Sonde ada yang bilang Tuhan kasih katong tunggu sesuatu, tiba-tiba Tuhan langsung bilang, sonde, beta akan kasih yang baik. Beta akan kasih yang buruk. Sonde, rencananya Tuhan, dia sudah rencanakan bahkan ketika sebelum ketong lahir, dia sudah tahu apa yang akan ketong lalui. Sampai di penghujung dari ketong kehidupan, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan sometimes ketika dia izinkan ketong menunggu, itu bukan karena dia main gila dan ketong sonde, tapi karena dia mau ketong belajar tentang dia dan tentang dia punya kebaikan. Amin. Kenapa Tuhan kadang buat atau izinkan ketong menunggu? Yang pertama, beta cepat saya, karena Tuhan ingin mempersiapkan ketong untuk lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Amin. Saudara, ada yang di sini umur di bawah 17 tahun? Ada? Yang di bawah 17 tahun mungkin bisa angkat tangan? Ada? Oke. Sudah bisa bawa motor? Adik yang di belakang siapa namanya? Gerald. Sudah bisa bawa motor? Sudah SIM? Belum
Mau punya SIM Anda? Mau? Tunggu dulu 17 tahun ke atas dulu baru punya SIM. Ya. Kenapa Tuhan terkadang izinkan ketong menunggu? Salah satunya itu karena Tuhan mau mempersiapkan ketong lebih baik. Adik Gerald sudah umur 16 sudah bisa bawa motor, tapi belum bisa untuk bawa motor bebas di jalan raya. Karena apa? Belum ada SIM. Dia harus tunggu dipersiapkan lebih baik pas di umur 17 tahun. Kalau dia sudah siap, baru dia punya SIM. Betul? Sama dengan ketong punya kehidupan. Kenapa Tuhan izinkan ketong menunggu? Karena terkadang Tuhan mau, bukan terkadang, tapi karena memang Tuhan mau supaya ketong dipersiapkan untuk lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Kalau ketong yang hari ini belum begitu baik, Tuhan kenapa kok beta setunggu-tunggu tapi Tuhan belum kasih? Tuhan kenapa beta setunggu-tunggu dia nih tapi Tuhan sudah kasih di beta? Hello? Karena mungkin itu bukan itu yang paling baik yang Tuhan mau kasih. Tuhan mau mempersiapkan ketong lebih baik lagi supaya menerima sesuatu yang memang baik dari Tuhan. Bapak bisa lihat ini ya. Semua bisa lihat peta perjalanannya bangsa Israel dari Mesir sampai ke Kanaan. Panjang, Mesir sampai ke Kanaan. Bapak sebenarnya kalau ketong lihat ini perjalanan soalnya butuh waktu sampai 40 tahun. Singkat saja sebenarnya. Tapi kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel harus melewati 40 tahun? Selain daripada karena mereka bandel, tapi ada satu yang kita dapati, bahwa ternyata karena Tuhan mau mempersiapkan mereka untuk menjadi bangsa yang benar-benar takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang memang benar-benar siap baik secara rohani maupun jasmani. Karena apa? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kalau mereka mau menuju Kanaan, ada satu tempat yang mereka sebenarnya harus lewati untuk jalur cepatnya, yaitu lewat bangsa Filistin punya tanah. Kita semua tahu kan, kita sudah pernah dengar ceritanya Daud melawan dengan seorang yang Goliat dari bangsa Filistin yang tinggi besar macam, tahu dia tinggi kalau ketong lihat ini mungkin sekitar 2-3 meter lebih. Tapi kenapa Tuhan sudah izinkan mereka untuk lewat situ? Karena apa? Ketika Israel keluar dari bangsa Mesir, mereka masih memiliki yang namanya mentalitas budak. Mentalitas budak ini yang Tuhan berpikir kalau mereka sampai nanti akan lewatin Filistin untuk masuk ke tanah Kanaan, pastinya mereka akan dipukul mundur. Karena apa? Mereka belum siap baik-baik. Mereka harus lewatin satu persatu jalan yang Tuhan sudah bentuk. Supaya apa? Ketika sampai di tanah Kanaan nanti, mereka betul-betul bukan hanya sekedar hore betas masuk tanah Kanaan, sonde. Tapi karena betul-betul dorang sudah siap untuk menikmati tanah yang Tuhan janjikan buat dorang. Begitu juga dengan ketong kehidupan. Terkadang ketika Tuhan izinkan ketong menunggu, itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mau untuk apa? Ketong mempersiapkan ketong diri yang lebih baik lagi. Banyak orang ketika dengan jalur instan masuk untuk mau memiliki sesuatu, ketika diberikan sesuatu itu, mereka tidak siapkan diri dengan baik-baik. Banyak sekali orang yang akhirnya jatuh. Karena apa? Bukan lewat waktunya Tuhan, mereka mau untuk waktunya mereka sendiri. Banyak sekali orang yang seperti itu. Ketika mereka dapatkan sesuatu yang mereka ingini, yang betul-betul karena hasratnya mereka sendiri, bukan karena waktunya Tuhan, akhirnya mereka jatuh. Karena apa? Soalnya ada persiapan diri yang baik, yang seharusnya ada proses yang mereka lewati, tapi mereka sudah lewati itu. Mereka mau jalurnya instan. Mereka membayangkan ketika bangsa Israel mungkin masuk ke tanah Kanaan, terus ketemu bangsa Filistin, dia akan mungkin dapat perang, dan akhirnya mungkin mereka akan berpikir begini, Tuhan nih kayaknya aja ketong main gila nih mah, kasih ketong keluar, terus habis itu dapat pukul kembali. Akhirnya mereka nanti akan apa? Soalnya percaya dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau bawa mereka untuk melewati segala pergumulan, melewati setiap perjalanan, supaya mereka semakin tahu bahwa Tuhan yang bawa mereka keluar dari bangsa Mesir adalah Tuhan yang setia dengan setiap janjinya. Tuhan yang setia dengan apapun juga yang sudah Dia katakan. Pemimpin dari bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir, Nabi Musa. Di dalam perjalanannya Musa itu, ketika Musa bawa bangsa Mesir, ketong baca sendiri mungkin di Keluaran pasalnya yang kedua, ketong lihat di situ apa? Musa pernah dengan dirinya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, ketika dia lihat ada orang Israel yang dipukul, disiksa waktu itu, dia mau mencoba buat menolong orang itu. Dia mau mencoba untuk menyelamatkan bangsanya sendiri, tapi dengan kehendaknya sendiri. Alhasil apa? Dibilang, kau pun orang Mesir kok, ngapain kau bantu kami? Akhirnya apa? Dia lari ke tanah Midian. Di sana dia bertemu dengan Jethro. Di sana juga akhirnya Tuhan proses dia selama di padang gurun. Tuhan proses dia selama ada di tanah sana, di tanah Midian selama 40 tahun.
Musa dibuat untuk menunggu sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang pemimpin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia pun ada proses dibuat untuk menunggu. Untuk bisa sampai kepada Musa yang ketong kenal sekarang, bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu pun ada proses yang harus Musa jalani. Dalam penantiannya, dari seorang pangeran, ketong semua tahu Musa punya cerita, dia diangkat dari Sungai Nil, diangkat anak oleh putri Firaun, dan akhirnya dia jadi pangeran di Mesir pada waktu itu, punya jabatan, punya pendidikan yang tinggi. Tapi ketika Tuhan mau proses dia, Tuhan bentuk dia harus lari ke tanah Midian, tempat yang orang sudah tahu siapa itu Musa, dan di situ dia jadi gembala, hanya menggembalakan kambing domba saja. Dia sudah tahu lagi, padahal kalau dia bilang, ini kalau beta ikut, beta mau sendiri, mungkin beta akan duduk di singgasana, beta akan duduk di tahta, senang punya Mesir. Tapi soalnya ketika Tuhan proses dia, Tuhan izinkan dia untuk turun dari yang tadinya tahta sampai jadi tidak punya apa-apa, hanya menjadi seorang gembala. Terkadang ketika Tuhan proses ketong semua untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi, Tuhan izinkan ketong untuk apa? Turun ke bawah, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena dari proses itu ketong bisa lihat pelan-pelan ketika Tuhan angkat ketong naik, Tuhan bisa bantu kita dan akhirnya ketong sadar bahwa oh iya, penyertaannya Tuhan yang bikin beta bisa ada sampai di titik ini. Bapak Ibu, ketika ketong semua ada di dalam setiap proses, setiap kali ketika ketong mungkin Tuhan izinkan ketong untuk merasakan, Tuhan kenapa beta harus seperti ini, beta harus seperti ini. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mau melihat bahwa ada proses yang harus ketong semua lewati. Soalnya ada yang namanya hidup dengan tiba-tiba saja langsung jadi dokter. Soalnya ada, semua butuh dengan namanya proses. Pertanyaannya sekarang, Tuhan bisa soalnya ketika Tuhan ciptakan manusia, Bim salah Bim, Andre Baleare langsung jadi dokter, bisa soalnya? Bisa. Bim salah Bim, Bapak jadi ada tiba-tiba langsung jadi presiden. Soalnya perlu proses dari A, B, C, D, E, tiba-tiba Bapak langsung jadi presiden. Bisa soalnya? Bisa. Ketong punya Tuhan yang besar, amin? Ketong punya Tuhan yang maha kuasa. Tapi kenapa Tuhan izinkan ketong harus dari apa? Merangkak dari bayi, sekolah, berpendidikan dan segala sesuatu. Ada proses kehidupan yang ketong lewati, bukan hanya tentang pendidikan saja, tapi ada proses kehidupan, naik turun, mungkin dapat tipu atau apapun itu. Kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi? Supaya Tuhan mau lihat bahwa kalau tanpa proses, sebenarnya kita bukan apa-apa. Kalau tanpa proses, cenderung manusia akan apa? Lupa dengan Tuhan. Beta bisa sendiri kok, beta bisa sendiri. Hello, ketong semua sampai di titik terbaik dari ketong kehidupan, itu semua bukan karena ketong, tapi karena Tuhan. Ada satu orang lagi yang beta lihat bahwa Tuhan proses dia punya kehidupan. Ketong semua tahu Yusuf, ceritanya seperti apa? Tadi malam beta yang Bapak Gembala cukup banyak cerita, cukup banyak ketong sama-sama beta kasih kesaksian di Bapak Gembala. Ketong semua tahu Yusuf, dia anak yang paling disayang. Dia anak yang paling disayang dari 12 anak tuh, dia yang paling disayang. Tapi apa? Ketika dia disayang, ternyata ada kakak-kakaknya yang iri. Bahkan ketika dia bermimpi kan, dia bermimpi kalau ada berkas-berkas yang akan tunduk kepada dia, matahari, bulan, bintang semua akan tunduk kepada dia. Tapi apa? Kakak-kakaknya akhirnya apa? Iri dengan dia. Memangnya lu siapa? Lu anak paling kecil kok. Mau apa? Mau dapat orang sayang terus, sonde. Akhirnya apa? Dia dibuang. Ketika dia punya bapak suruh bilang, Yusuf, lihat lu punya saudara-saudara. Dia dibuang. Ketong semua tahu itu kisah kejadian 37 ketika Yusuf dibuang. Bahkan apa? Ketika tidak habis dibuang, dia dijual lagi ke tanah Mesir. Tambah jauh lah dari dia punya bapak. Bayangkan anak kesayangan dibuang, dijual. Soalnya sampai situ saja. Karena penyertaannya Tuhan, akhirnya apa? Tuhan angkat dia jadi anak kepercayaan dari Potifar. Tapi sampai di situ pun ada proses, Bapak Mama. Bukan selesai, ada proses. Apa proses? Dapat fitnah dari Tante Po. Ketong kali kamus bilang itu Tante Po. Kenapa? Karena memang Mam Tuhan ini mungkin karena Yusuf nih ganteng. Ketong semua tahu ayat Alkitab saya bilang Yusuf nih manis perawakannya, begitu ganteng, begitu baik. Akhirnya Mama Tuhan mau dan dia. Tapi apa? Yusuf tetap takut dengan Tuhan. Dia lebih ikut Tuhan punya kehendak. Akhirnya dia pilih buat lari. Tapi ketika dia pilih lari, dia difitnah. Saudara, mungkin saat ini ketika ketong mungkin karena Tuhan, ketong ikut Tuhan, akhirnya ada yang kasih jauh ketong, ada yang kasih jelek ketong. Beta mau bilang bahwasanya Papa, itu proses yang Tuhan izinkan ketong untuk alami. Ada proses yang ketong harus alami. Kalau ketong harus menderita karena Tuhan, bersyukur dengan itu. Paulus saja rela untuk dipenjara ketika dia mau bersaksi tentang Tuhan. Ketika ketong ada proses karena memang Tuhan izinkan ketong alami itu, ketong harus
harus dijauhi oleh orang-orang, percayalah bahwa Tuhan itu pasti Tuhan akan setia dengan ketong. Tuhan yang pasti akan sama-sama dengan ketong. Amin. Soalnya sampai difitnah saja. Ketong tahu Yusuf kisah. Ketika dia sudah difitnah, dia masuk dalam penjara. Dia ketemu dengan dua orang, juru minum dan juru roti. Akhirnya dua-dua punya mimpi. Salah satu dari mereka akhirnya Tuhan izinkan untuk masuk kembali dalam kerajaan, masuk kembali dalam istana. Sampai di situ saja Yusuf bukan cuma difitnah ketika dia sudah masuk penjara. Dia dilupakan oleh orang yang tadi dia sudah bantu untuk keluar dari penjara. Istilahnya begini, itu juru roti akhirnya bilang begini, tenang saja, begitu beta keluar, beta akan kasih tahu di raja supaya raja kasih keluar lu juga. Tapi ayat Alkitab bilang apa? Selang 2 tahun. 2 tahun, 365 hari kali 2, 52 minggu kali 2. Yusuf tetap ada di dalam penjara. Kadang ketika ketong ini sudah bayar dengan orang itu, orang bilang, beta ini sudah bayar dengan dia, tapi tiba-tiba kalau beta pas ada susah, orang kok bisa lupa beta? Beta bilang tenang saja. Orang mungkin manusia bisa lupa dengan ketong, tapi Tuhan sempurna lupa dengan ketong. Orang mungkin bisa bilang, Tuhan, manusia kenapa beta sudah bayar dengan lu? Tapi kok ketika beta susah bantu? Beta mau kasih tahu satu hal. Pertolongan bukan datang dari manusia, tapi pertolongan datang dari Tuhan. Pertolongan yang sesungguhnya itu datang dari Tuhan. Karena apa? Dia yang orang ketong sebut dari gunung batu, dialah kota benteng, tempat pertahanannya ketong. Ketika ketong susah, manusia akan jauhi ketong, tapi Tuhan soalnya akan pernah jauhi ketong. Amin. Karena apa? Ketong lihat saja dia punya akhir. Ketika itu raja dapat mimpi. Akhirnya baru juru roti bilang gini, oh iya beta ingat ada satu orang yang bisa tafsir mimpi. Ketika Yusuf dipanggil, dan di situ ketika Yusuf dipanggil, raja tanya, betul kalau bisa tafsir mimpi? Yusuf jawab, bukan karena beta, tapi karena Tuhan. Beta mau kasih tahu satu hal, ketika ketong dikasih satu kesempatan untuk mengerjakan sesuatu atau kepercayaan, itu semua bukan karena ketong hebat, bukan karena ketong pintar sonde, tapi itu semua karena Tuhan. Semua proses yang ketong alami dari awal, dari A sampai Z, itu semua bukan bila saudara maksud, tapi ada maksud Tuhan di dalam situ. Ada maksud Tuhan untuk mau melihat bahwa Tuhan mau mempersiapkan ketong lebih lagi. Yusuf dipersiapkan Tuhan supaya apa? Dia bisa bantu Israel ketika ada di dalam yang namanya masa-masa sukar, masa-masa kelaparan. Musa diproses Tuhan supaya apa? Dia menjadi mengerti untuk bagaimana caranya menggembalakan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi sonde ada yang namanya proses Tuhan tuh, sonde ada tujuan, sonde semua punya tujuan. Amin. Untuk segala sesuatu di dunia ini, untuk apalagi untuk sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan, kita mau bilang itu semua punya tujuan. Sonde ada yang bilang sonde ada tujuan. Tuhan mempersiapkan ketemu. Mungkin hari ini ketemu bilang, lu enak ya, lu memproses begini-begini, selalu tiba-tiba begini-begini. Hey, ketemu sonde tahu dia punya perjalanan kehidupan seperti apa. Perjalanan kehidupannya saya beda dengan perjalanan kehidupannya Odan. Perjalanan kehidupannya saya beda dengan perjalanan kehidupannya Bapak Gembala. Tapi semua punya ujung yang sama, adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketong mungkin melihat bahwa, dia ini enak ya, dia punya perjalanan hidup nih, dia langsung begini. Ketong pernah tahu kalau tiap malam mungkin dalam kamar dia akan berlutut dan berdoa. Jangan pernah bandingkan ketong punya kehidupan dengan orang lain. Tapi bandingkan ketong punya kehidupan hari ini dengan ketong kehidupan yang kemarin. Kalau kemarin mungkin ketong buruk, ini hari ketong mau bilang bahwa Tuhan terima kasih, ini hari sekiranya beta akan lebih baik daripada yang kemarin. Setiap proses yang Tuhan sudah berikan buat ketong, itu semua sekali lagi punya tujuan yang baik. Makanya ada satu tokoh yang dia bilang begini, salah satu teolog dia bilang begini, God's plan is on a map for you, life that you see all at once, but a scroll unrolled a little at a time. Kalau dalam bahasa Kupang bilang, Tuhan perencana itu bukan kayak map yang ketong bisa lihat ini hari, Kupang ada di sini, Alor ada di sini, Jakarta ada di sini, Sonde. Tapi itu sama dengan satu gulungan yang dibuka pelan-pelan. Kalau map, kalau peta, ketong bisa lihat semuanya jelas. Ketong sudah tahu, ketong hidup di sini, dia punya titik akhir akan di mana. Kalau begitu kan ketong sudah tahu toh, beta dia punya akhir akan seperti ini. Jadi besok nggak usah berdoa lah. Beta sudah tahu, beta titik akhir beta akan jadi seorang pengkhotbah besar. Beta nggak usah berdoa lah, nggak usah andalkan Tuhan. Sonde bukan begitu. Beta sudah tahu, beta habis ini beta akan jadi seorang pengusaha besar. Jadi besok nggak usah berdoa, nggak usah andalkan Tuhan. Toh kan beta bisa berusaha dan beta sendiri sendiri. Sonde bukan itu. Tuhan punya rencana buat ketong itu sama dengan gulungan yang dibuka pelan-pelan. Kenapa buka pelan-pelan? Karena kalau buka pelan-pelan ketong belum tahu di ujung ada di mana. Tapi yang ketong tahu adalah Tuhan yang pasti pegang itu gulungan.
dan dia akan buka pelan-pelan sampai akhirnya dia punya tujuan akhir adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan persiapkan ketong semua. Kita mau bilang, kenapa Tuhan izinkan ketong menunggu? Dan kenapa mungkin Tuhan izinkan beta ini hari ada di sini? Itu semua bukan karena suatu kebetulan, tapi karena Tuhan pasti punya rencana. Kenapa Tuhan izinkan ketong menunggu? Bukan karena Tuhan kurang kerjaan tadi beta bilang, tapi karena Tuhan mau mempersiapkan ketong untuk menerima sesuatu yang lebih daripada yang ketong harapkan. Mungkin ketong bilang, beta mau ini, tapi Tuhan persiapkan yang lebih daripada yang ketong inginkan. Tapi ingat, itu semua butuh waktu. Pertanyaannya sekarang, siap sonde untuk ketong diproses oleh Tuhan? Karena prosesnya Tuhan, ketong ikut Tuhan, ketong tahu sendiri bahwa apa, pikul salib, menyangkal diri. Terkadang ketong harus melihat, ini satu nih kok enak deh mau kehidupan begini-begini. Tapi ingat, setiap orang, setiap manusia punya proses yang berbeda-beda. Setiap orang, setiap manusia punya yang namanya pergumulan berbeda-beda. Tapi bagaimana tergantung kepada responnya ketong untuk mau siap Tuhan bentuk atau sonde. Yang kedua, kenapa Tuhan terkadang izinkan ketong menunggu? Karena Tuhan ingin lihat ketong punya respon. Setiap manusia punya pergumulan, amin. Tapi setiap manusia punya respon yang berbeda-beda. Tadi malam beta dan Bapak Gembala sedikit cerita kisahnya Yosua dan juga Kaleb dan juga 10 orang yang lain. 12 pengintai ketika diizinkan untuk pergi mau mengintai tanah Kanaan. 12 orang lihat sebuah masalah yang sama, sebuah tempat yang sama. Tapi 12 orang ini punya respon yang berbeda. 2 melihat dengan apa yang Tuhan mau kerjakan buat orang, 10 melihat dengan mata mereka sendiri, mata jasmani mereka. Padahal yang Tuhan mau tunjukkan di situ adalah kuasanya Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ketong untuk menunggu? Karena Tuhan mau lihat bagaimana responnya ketong ketika ketong menunggu sesuatu. Kadang kan tadi ketong bilang bahwa menunggu ini hal yang paling sonde enak. Siapa sih yang suka menunggu? Beta rasa sonde ada yang suka menunggu. Atau ada yang di sini bilang, beta suka tunggu nih, ini barang 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun berdalang juga. Intinya beta tunggu. Beta rasa sonde ada. Semua pasti mau yang cepat, tapi terkadang Tuhan izinkan ketong menunggu. Kenapa? Karena Tuhan mau lihat apa yang menjadi responnya kita ketika kita disuruh buat menunggu. Ada orang-orang, kecenderungan manusia, kenapa akhirnya lari daripada Tuhan? Karena apa? Sonde mau diproses. Banyak sekali orang yang sonde mau diproses, banyak sekali orang yang lari dari Tuhan karena apa? Sonde mau menunggu apa yang mau Tuhan kerjakan buat mereka. Padahal di ujung dari penantian itu sebenarnya Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Sonde ada yang bilang Tuhan siapkan sesuatu yang biasa-biasa. Setiap orang yang ikut lomba pasti pada akhirnya dia punya hadiah itu pasti wow. Soalnya ada orang yang ikut lomba susah-susah lari 5 km, hadiah cuma permen karet 1 biji. Soalnya ada, pasti hadiahnya wow. Tapi untuk sampai di dalam sini ketong jadi seorang pemenang ketika menunggu itu butuh yang namanya proses dan juga responnya ketong sendiri untuk melihat apa yang mau Tuhan kerjakan. Karena apa beta mau bilang bahwa rencananya Tuhan itu adalah definitif. Maksudnya apa? Rencana Tuhan itu pasti dalam ketong punya kehidupan. Soalnya ada rencana Tuhan yang sonde pasti. Beta ikut Tuhan nih kira-kira nanti karmana ya, karmana sonde. Rencananya Tuhan buat ketong semua itu pasti. Karena apa? Dia sendiri sudah bilang bahwa dia adalah Allah yang akan menuntun ketong semua. Dan ketong punya rancangan semua, rencana masa depan itu semua ada dalam dia punya tangan. Itu semua pasti. Soalnya ada yang bilang sonde pasti di dalam dia. Ketong belajar dari satu tokoh lah. Kita belajar dari satu tokoh yang namanya Yakub. Kalau tadi kita belajar dari anaknya, sekarang kita belajar dari bapaknya. Yakub. Kita semua tahu Yakub punya satu orang yang paling dia sayang di dalam hidupnya, istrinya yang betul-betul dia punya 2 istri, tapi yang betul-betul dia paling sayang. Selain dari Gundik ya, dia punya 2 istri, tapi yang betul-betul paling dia sayang adalah Rahel. Itu cinta mati tuh. Istilahnya kalau apapun yang terjadi tetap Yakub bilang Rahel saja yang dia paling sayang. Ketika dia ketemu dengan Laban, dia mau ambil Rahel jadi istrinya. Laban bilang apa? Oke, beta kasih lu Rahel tapi lu harus kerja 7 tahun. Dia bilang oke, demi cinta nih nah, abang rela. Yang laki-laki dong ya, ada yang mulai senyum-senyum, anak muda mulai senyum, demi cinta rela ya. Tapi ingat, ketika sudah dapatkan apa yang Tuhan sudah kasih, ingat jaga ya. Kita mau lihat Yakub kerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tapi ketika sampai di masa 7 tahun, apa yang terjadi? Pas malam sudah pernikahan, lihat bukan Rahel.
Dia omong nih Laban, loh tadi kan katanya bilang kasih beta Rahel kalau beta kerja 7 tahun. Laban bilang sana kerja tambah 7 lagi, 14 tahun proses. Yakub bilang oke, cinta Nina, ikut Tuhan. Beta mau bilang ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Kalau memang ketong bilang ketong secinta Tuhan karena Tuhan punya kebaikan buat ketong semua, Tuhan lebih mengasihi ketong terlebih dahulu. Jangan bilang ketika ada proses sedikit, Tuhan kenapa begini, sonde. Kadang ikut Tuhan itu dia punya ujung memang betul untuk kemuliaan Tuhan, tapi kadang Tuhan bawa ketong naik turun yang ketong sentuh ada penjalan. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah ketong punya respon. Amin. Yakub kasih respon yang cukup baik. Dia tetap kerja 7 tahun lagi karena dia tahu bahwa dia punya komitmen. Dia bukan sekadar yang datang janji habis itu dia pergi, sonde. Tuhan juga bukan Tuhan yang kasih janji terus Tuhan pergi, sonde. Tuhan kasih janji dan Tuhan akan tepati itu, tapi prosesnya ada. Kita lihat responnya Yakub ketika Yakub diizinkan untuk harus menunggu dan bekerja lagi 7 tahun lagi, berarti total 14 tahun dia kerja supaya apa? Dia bisa dapat apa yang menjadi dia punya keinginan. Seharusnya kalau ketong bilang ketong cinta dengan Tuhan, ketong bilang ketong sayang dengan Tuhan, ketong betul-betul hidup karena Tuhan, seharusnya ketika Tuhan izinkan ketong untuk menunggu, ketong punya respon yang baik. Respon yang baik berarti apa? Tetap setia dengan Tuhan. Caranya karmana? Ini yang banyak bilang enak, omong enak, suruh ketong tunggu. Tapi karmana caranya? Berdoa dengan Tuhan. Kadang ketika ketong sudah diizinkan menunggu, ke-1 sudah Sony punya respon yang baik, kedua Sony mau berdoa. Cenderung ketika punya permasalahan bukan datang ke Tuhan, datang ke Facebook, datang ke teman. Beta mau bilang bahwa teman, Facebook itu semua Sony akan bilang bantu ketong punya masalah. Teman malah mungkin ada yang dengar habis itu dia cerita di orang lain. Banyak. Tapi kalau ketong datang di Tuhan, ketika Tuhan izinkan ketong punya proses dan ketong datang ke Tuhan, Tuhan yang akan rangkul ketong dan bilang apa? Tenang, pasti Tuhan punya proses yang terbaik buat kita. Amin. Belajar dari Yakub tunggu sampai 14 tahun, dia proses Tuhan sampai 14 tahun dan akhirnya apa? Dia dapatkan apa yang dia inginkan. Ya memang sesuai dengan jalannya Tuhan. Nah ini, tapi ini warningnya. Terkadang ketika ketong bilang Tuhan, sudah, soalnya apa? Beta tunggu dia sudah. Atau beta tunggu sesuatu yang beta inginkan ini. Tapi ketika sampai waktunya juga mungkin Tuhan soalnya kasih, bukan karena Tuhan jahat. Nah ini yang kadang banyak orang bilang gini, beta tunggu aja Tuhan soalnya kasih kok. Bukan Tuhan soalnya kasih, tapi karena Tuhan lebih tahu yang terbaik buat ketong. Amin. Mungkin ketika ketong bilang, beta tunggu sesuatu ini dan soalnya dapat, bukan karena Tuhan soalnya mau kasih itu, tapi Tuhan tahu mana yang lebih baik. Kalau Tuhan bilang ada racun dengan madu, tapi ketong tunggu madu yang tapi dia dalam isi racun, Tuhan bilang soalnya beta mau kasih lu yang betul-betul yang madu. Tuhan mau kasih yang betul-betul yang terbaik. Cuman apa? Ada proses. Di dalam proses itu terkadang Tuhan izinkan kita untuk menunggu. Respon yang benar dalam menunggu itu buat ketong sadar akan kuasa Allah. Amin. Karena apa? Terkadang ketika ketong tunggu sesuatu, ketong akan melihat bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam ketong punya kehidupan. Beta menunggu untuk sampai di proses di mana beta pindah tali toga. Itu bukan waktu yang singkat. Bukan simsalabim ini hari beta tidur besok beta pindah tali toga, sonde. Beta menunggu untuk kerjakan beta punya skripsi. Itu saja cukup lama, 8 bulan beta proses. Sampai beta bilang, Tuhan, ini betul sonde ini. Beta ada di sini. Tapi ujung dari itu semua akhirnya beta sadar bahwa kenapa Tuhan izinkan beta kadang harus menunggu, kadang harus jatuh. Itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mau tunjukkan bahwa sekalipun kita menunggu, sekalipun kita jatuh, tangan Tuhan tetap ada buat kita. Sekalipun kita ada di proses yang ada di paling bawah sekali, Bapak Gembala cukup tahu itu karena ketika Bapak Gembala kemarin antar Cynthia, Bapak Gembala tanya, Andre, dosen pembimbing siapa? Begitu beta sebut dosen pembimbing pun nama, Bapak bilang semangat. Karena Bapak sendiri sudah cukup tahu dosennya seperti apa. Dan beta bilangnya, ya beta ambil resiko untuk dengan beliau. Tapi di situ akhirnya beta bisa belajar bahwa Tuhan sangat pernah tinggalkan beta. Begitu juga dengan kita semua dalam kehidupan.
Ada resiko-resiko yang ketong ambil, mungkin ikut Tuhan kok tiba-tiba dulu beta begini, terus kenapa ketika beta ikut Tuhan beta harus begini. Karena sebenarnya di situ Tuhan mau tunjukkan bagaimana kasihnya Tuhan. Kalau ketong semua segala sesuatu yang ketong inginkan ini hanya lurus saja, kadang ketong lupa mengucap syukur dan Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan ketong step by step, pelan-pelan, proses. Di situ Tuhan mau lihat ketong punya respon. Mampu sonde ketika Tuhan izinkan ketong ada di bawah, ketong mampu untuk mengucap syukur sonde. Ketong mampu untuk bilang Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Bahkan beta sampai pernah ada di titik dimana ketika beta bangun tidur itu memang sampai mungkin beta rasa beta salah. Saking takutnya dengan skripsi, saking takutnya dan saking lamanya menunggu, pernah satu kali beta bangun tidur, beta bukan berdoa. Biasa pagi beta bangun tidur jam 5 beta berdoa. Satu pagi beta bangun tidur, beta bukan berdoa, beta teman ketawa beta. Karena begitu bangun beta bilang gini, Bapak dosen kayaknya subalas beta punya ini chat nih. Karena apa? Tidur pun beta bawa kepikiran dengan itu. Beta bangun beta bilang gini, wih tadi malam beta mimpi Bapak tua datang, beta mimpi ingat kerja skripsi. Beta bilang, wih ini kalau begini terus nih agak gawat juga nih. Tapi disitulah kita mau lihat, oh ternyata respon yang seperti apa ketika beta cukup down dan beta lupa dengan Tuhan. Kadang di situ Tuhan izinkan beta untuk melihat kembali. Hei, langkahmu sudah cukup jauh. Mau mundur? Kalau mau mundur silahkan. Tapi ingat, ada konsekuensi. Setiap keputusan pasti punya konsekuensi. Tapi ketika melangkah terus maju ke depan, respon untuk maju terus ke depan, ikut Tuhan, pasti kita akan siap terima buah yang manis. Sampai akhirnya 27 Agustus kemarin, beta menangis dan beta bilang, Tuhan terima kasih. Beta hidup asik. Tuhan izinkan beta menunggu bukan karena soalnya ada alasan. Beta hidup asik karena beta bisa melihat Tuhan punya kebaikan dalam setiap beta punya kehidupan. Begitu juga dengan kita semua. Ketika punya respon yang tepat, tepat buat kita akan sadar bagaimana Allah itu mampu untuk berkuasa dan bagaimana Allah bekerja dalam kita punya kehidupan. Amin. Ini yang beta akhirnya pelajari, bahwa Tuhan tuh sebenarnya kenapa Tuhan inginkan kita menunggu terkadang, karena Tuhan mau supaya kita belajar berharap hanya dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Manusia mengecewakan ketong, tapi Tuhan soalnya pernah akan kecewakan ketong. Sekalipun ada proses, tapi Tuhan mau untuk ketong tetap berharap dan tunggu apa yang mau Tuhan kerjakan dalam ketong kehidupan. Satu tokoh lagi yang cukup buat beta, satu lagi yang terakhir yang buat beta bisa belajar, oh menunggu itu ternyata asik. Serius. Jadi mulai sekarang kalau memang ketong diperhadapkan dengan satu pergumulan dan harus menunggu, beta mau kasih tahu bapak mama, menunggu itu hal yang asik. Karena di dalam penantian ketong bisa melihat Tuhan bekerja. Amin. Di dalam ketong punya penantian, ketong bisa lihat Tuhan punya kasih karunia itu betul-betul ada. Mungkin orang lain, jangan bandingkan ketong punya proses dengan orang lain. Soalnya bandingkan ketong proses ini hari dengan proses kemarin buat diri sendiri. Wih, ini hari beta begini, tapi Tuhan punya penyertaan tetap ada. Salah satu cara saja untuk ketong bisa tetap mengucap syukur ketika dalam penantian. Ketika bangun tidur, Tuhan terima kasih, ini hari beta masih hidup. Itu saja ketong bilang, oh, sekalipun beta menunggu, tapi Tuhan masih izinkan ketong bernapas untuk sampai di titik dimana ketong mau lihat Tuhan punya proses itu seperti apa. Satu tokoh lagi yang beta cukup mau lihat bagaimana, kenapa yang tadi poin ketiga, yang poin pertama tadi karena Tuhan mau mempersiapkan ketong, yang kedua karena Tuhan mau lihat ketong punya respon karena rencana Allah itu pasti, dan yang ketiga karena Tuhan mau ketong berharap dengan Dia bukan dengan manusia. Kita lihat dari satu tokoh, Hana, ibu dari Samuel. Hana itu punya seorang madu, dia punya suami Elkana dan punya satu lagi madu namanya Penina. Tuhan izinkan Hana untuk belum punya anak pada waktu itu. Saudara, kalau kita lihat di dalam tradisi Yahudi zaman dulu, itu kalau bilang belum punya anak itu aib. Betul-betul satu orang bilang ini orang ini jangan sampai terlalu bikin dosa sampai Tuhan izinkan dia punya anak. Aib yang betul-betul. Tuhan izinkan Hana untuk menunggu, sedangkan Penina waktu itu punya anak. Elkana begitu sayang, tapi Elkana tetap sayang sekali dengan Hana. Sampai Hana datang di rumah Tuhan, ketemu dengan Imam Eli, dia berdoa di situ sampai Imam Eli pikir bilang ini perempuan jangan sampai gila.
Jangan sampai ada mabok, tapi soalnya dia berdoa dan menangis. Dia dapat hina dari orang-orang karena apa? Dia soalnya punya anak. Tapi Tuhan izinkan dia untuk berproses dulu, menunggu sampai akhirnya mujizat itu datang. Sampai dia bernazar ke Tuhan di dalam penantiannya, dia bilang, Tuhan kalau sampai Tuhan izinkan beta punya satu anak, itu anak beta akan kasih untuk menjadi alatnya Tuhan untuk pakai. Dia bilang, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan hambamu ini, bayangkan, dia berdoa dan dia bilang, kalau memang Tuhan sungguh-sungguh perhatikan dia, tolong bantu dia pada waktu itu, karena dia punya kerinduan untuk punya anak. Dia soalnya berharap dengan orang lain, tapi dia betul-betul berharap kepada Tuhan. Terkadang ketika kita diizinkan buat ada sebuah proses dalam kita kehidupan, pertanyaannya cuma satu, kita berharap kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Tuhan? Kita berharap kepada manusia, terkadang manusia cuma kasih janji saja, tapi bukan bukti. Tapi kalau Tuhan, bahkan sebelum kita berharap buat di dia saja, dia sudah berikan buktinya apa? Mati di kayu salib untuk tebus kita semua. Kita akan memperingati juga ini hari perjamuan kudus. Sebelum kita semua untuk dapat melihat bahwa Tuhan itu baik, dia sudah tunjukkan terlebih dahulu dia punya kebaikan. Apa? Mati di kayu salib. Bahkan sebelum kita semua ada di dunia, dia sudah tebus kita punya dosa-dosa satu kali untuk selamanya. Dan di situ Hana bilang apa? Tuhan semesta alam, jika memang engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dia merasa bahwa itu sengsara, tapi Tuhan mau melihat bahwa itu bukan sebuah kesengsaraan yang harus dialami. Proses yang Tuhan mau tunjukkan supaya Hana tetap berharap hanya kepada Tuhan. Ketika kita diizinkan untuk ada proses, masih mau son kita datang untuk berdoa di Tuhan. Masih mau son kita datang untuk bilang, Tuhan, beta punya proses yang harus beta lewati, dan beta minta Tuhan untuk bantu beta. Atau lebih cenderung kita angkat HP, kasih di story. Ini hari beta ada susah nih, siapa bisa bantu beta? Halo, ketong sudah akan dapat bantuan. Ketong dapat komen iya, betul? Dapat komentar iya, semangat ya, cepat selesai saya. Tapi soalnya ada bantuan. Tapi kalau betul-betul ketong datang nih Tuhan, soalnya bilang semangat ya, soalnya Tuhan bilang oke, beta bantu. Tapi apa? Proses. Siap soalnya ketong punya respon yang baik untuk nikmati Tuhan punya proses. Beta tutup dengan satu quotes, satu kata-kata yang cukup memberkati beta juga dari Hudson Taylor. Dia bilang begini, when we work, but when we pray, that God works. Ketika kita kerja, kita kerja. Ketika kita mengerjakan sesuatu, pasti kita kerjakan itu, kerjakan saja itu sampai pada mentok. Dan ketika kita berdoa, that God do His job. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kita kerja apa? Berdoa dan bekerja, dan disitulah kita lihat juga Tuhan akan bekerja buat kita kehidupan. Amin. Ketika Tuhan izinkan kita menunggu, itu bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan mau mempersiapkan kita untuk lebih baik lagi. Tuhan mau melihat bagaimana kita punya respon, dan Tuhan mau izinkan kita untuk apa? Berharap hanya betul-betul hanya di Tuhan, bukan di manusia. Manusia bisa bikin kita kecewa, tapi Tuhan tidak pernah bikin kita kecewa. Amin. Manusia mungkin bisa bilang, oke, beta janji. Yang punya pasangan, yang masih pacaran dong, mungkin ada yang bilang, oke, beta janji, beta sediakan kestinggal lu, tenang sah. 5 menit kemudian ketemu orang yang lebih gagah, oi kawan, takut juga tong dapat lupa nih. Tapi kalau Tuhan bilang, beta sediakan kestinggal, I will never leave you alone, never leave you alone. Dia bilang, Tuhan tidak akan pernah sekalipun juga tinggalkan ketong. Di dalam setiap proses kehidupan, Tuhan pasti ada buat kita. Amin. Di dalam setiap proses kehidupan, Tuhan ada buat kita. Beta tutup beta punya renungan hari ini dengan satu kesaksian. Beta lulus 2015. Bapak Gembala nih, Bapak Gembala cukup tahu karena dulu Bapak Gembala dorang pernah pelayanan di Alor juga. Cukup tahu beta punya keluarga. Beta lulus tahun 2015, lulus dari SMA. Puji Tuhan pada waktu itu beta keterima di SNMPTN di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Tapi singkat cerita beta terima itu, beta ambil kesempatan itu. Di dalam sisinya manusia mungkin beta melihat bahwa kok bisa beta lepaskan sesuatu yang paling berharga pada waktu itu menurut beta. Tapi sisinya Tuhan bilang no, bukan itu yang Tuhan mau. Masih ada proses yang Tuhan izinkan untuk beta. Sampai pada titik beta pernah mengeluh pada waktu itu. Respon yang beta kasih itu hari cukup sonde baik. Beta bilang, Tuhan sebenarnya Tuhan ada sonde.
Beta melihat beta punya teman-teman sudah kuliah, bahkan ada yang sudah wisuda, sudah bekerja. Beta tiap hari masih begini-begini. Tuhan, sebenarnya apa yang Tuhan mau buat di beta kehidupan? Singkat cerita, 2018 beta diizinkan Tuhan untuk masuk sekolah teologi. Dan di situ saja beta masih berproses. Bukan bilang setelah masuk sekolah teologi semuanya oke. Soalnya ada proses yang tetap Tuhan izinkan keton jalani, beta jalani. Sampai di proses pemindahan tali toga kemarin, dan di situ beta tahu Tuhan persiapkan beta bukan dengan instan, tapi ada proses supaya beta mau melihat dan supaya beta bisa bagikan kepada setiap orang bahwa terkadang ketika Tuhan izinkan kita menunggu, bukan karena Tuhan jahat, tapi ada proses yang Tuhan izinkan untuk kita harus lalui. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan mau supaya kita lalui itu semua. Mungkin kita bilang, ih kok berat deh, kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan harus begini, soalnya kalau kita punya respon yang baik, kita tetap akan percaya sekalipun dalam penantian, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang ajaib buat kita kehidupan. Amin. Karena dialah pemilik kita punya kehidupan. Dia mengerti kita punya rencana. Makanya pengkhotbah tadi bilang, untuk segala sesuatu di dunia ini, di bawah kolong langit ini, ada masanya. Segala sesuatu yang baik itu ada waktunya sendiri. Tapi pertanyaannya, siap sonde untuk kita semua menunggu untuk dapatkan yang terbaik dari Tuhan? Butuh proses, iya. Kadang harus merayap dulu, iya. Kadang untuk segala sesuatu itu ketong harus tinggalkan, lepaskan ketong punya kenyamanan, iya. Karena beta sendiri beta lepaskan beta punya kenyamanan. Kenyamanan apa? Pergi malam pulang pagi, tidur mau bangun jam berapa saja bebas, tapi sampai di kampus jam 5 pagi, jam 4 pagi bangun. Ketong tidur jam 3, jam 4 sudah bangun. Maksudnya karena memang beta suka tidur malam. Beta tidur jam 3, kaget-kaget beta bangun jam 4. Berdoa. Habis itu kerja, kuliah. Kenyamanan Tuhan izinkan untuk ambil. Tapi apa? Sampai di situ beta tetap mengucap syukur karena beta akhirnya bisa selesai dari itu kampus. Dan beta bisa bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Tuhan izinkan beta berproses supaya beta bisa tahu bahwa Tuhan itu satu-satunya kota benteng tempat kita untuk berharap. Begitu juga dengan saudara, beta mau bilang bahwa kalau hari ini mungkin ada yang Tuhan izinkan untuk harus menunggu atau diproses, jangan pernah mengeluh dengan Tuhan. Karena di balik setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi itu, ada maksud Tuhan untuk kemuliaan Dia yang lebih tinggi. Amin. Jangan pernah bilang bahwa Tuhan, kenapa Tuhan jahat? Soalnya Tuhan jahat. Tapi Tuhan mau mempersiapkan kita untuk menerima yang terbaik daripada yang apa yang kita harapkan. Ekspektasi soalnya sesuai realita, soalnya apa? Tapi realita yang sesungguhnya kalau kita betul-betul percaya, Tuhan sudah siapkan yang baik. Kita minta tolong Odan, kita mau menyanyi satu lagu. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu Dia pembuat jalan buat kita semua. Amin. Setiap